Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Wahyuni, NIM 1901015 dari kelompok 4. Kali ini saya akan mengawali presentasi kelompok kami mengenai distribusi dan metabolisme toksikan. Sebelum kita masuk ke materi, kita bahas dulu mengenai toksikologi dan toksikokinetik. Toksikologi oleh Loomis didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari aksi berbahaya zat kimia atas sistem biologi. Pakar lainnya yaitu Doll dan Bruce mendefinisikan toksikologi sebagai ilmu yang mempelajari pengaruh zat kimia yang merugikan atas sistem biologi. Timbrell mendefinisikan toksikologi sebagai ilmu yang mempelajari interaksi antara zat kimia dan sistem biologi. Toksikokinetik adalah ilmu yang mempelajari kinetika atau pengaruh zat toksik terhadap tubuh, yang meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Sebelumnya kita sudah membahas tentang absorpsi, yaitu proses masuknya xenobiotik dari tempat kontak paparan ke dalam sirkulasi tubuh, di mana xenobiotik itu merupakan zat racun. Kemudian masuk pada tahap distribusi, yaitu proses ketika xenobiotik yang telah terabsorpsi oleh tubuh berpindah dari suatu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lain. Ketika xenobiotik diabsorpsi, maka menembus lapisan sel tempat absorpsi, lalu masuk ke cairan intersel dari suatu organ. Xenobiotik bergerak meninggalkan cairan intersel dengan cara masuk ke dalam sel, masuk ke pembuluh darah kapiler dan sirkulasi darah atau masuk ke sistem limfatik. Pengiriman zat kimia ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tempat absorpsi, permeabilitas jaringan terhadap racun, dan kecepatan aliran darah. Berikut merupakan skema dari proses toksikokinetik, di mana pada tahap distribusi, xenobiotik yang tadi telah terabsorpsi oleh tubuh kemudian berpindah dari sirkulasi darah atau sistem limfa ke bagian tubuh lainnya yang nanti akan masuk pada tahap metabolisme. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengikatan dan penyimpanan. Pengikatan suatu zat kimia dalam jaringan dapat menyebabkan lebih tingginya kadar dalam jaringan itu. Ada dua jenis utama ikatan. Jenis yang pertama adalah ikatan jenis kovalen, bersifat tidak reversibel dan umumnya berhubungan dengan efek toksin yang penting. Yang kedua adalah ikatan non-kovalen, biasanya merupakan yang terbanyak dan bersifat reversibel. Karena itu, proses ini berperan penting dalam distribusi toksikan ke berbagai alat tubuh dan jaringan. Tempat penyimpanan atau pengikatan toksin dalam jaringan tubuh ada 4. Yang pertama ada protein plasma. Yang kedua ada jaringan lemak. Yang ketiga ada hati dan ginjal. Hati dan ginjal memiliki kapasitas yang lebih tinggi untuk mengikat bahan kimia. Karakteristik ini mungkin dihubungkan dengan metabolik dan fungsi ekskresinya. Yang keempat adalah tulang. Tulang adalah tempat mayor untuk penyimpanan toksin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Selvi. Protein plasma dapat mengikat komponen fisiologi normal dalam tubuh. Di samping banyak senyawa asing lainnya, sebagian besar senyawa asing ini terikat pada albumin dan karena itu tidak dengan segera tersedia untuk didistribusikan ke ruang ekstravaskuler. Namun, karena pengikatan ini reversibel, bahan kimia yang terikat itu dapat lepas dari protein, sehingga kadar bahan kimia yang bebas meningkat, dan kemudian mungkin melewati kapiler endotelium. Arti toksikologi dari pengikatan ini dapat digambarkan dengan kemungkinan induksi koma lewat pemberian sulfonamid pada pasien yang memakan antidiabetik oral. Antidiabetik terikat pada protein plasma tetapi dapat digantikan oleh sulfonamid yang mempunyai afinitas lebih besar terhadap protein plasma. Antidiabetik yang dilepaskan lebih banyak itu dapat menyebabkan koma hipoglikemik. Saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Di sini saya akan membahas tentang metabolisme toksikan. Metabolisme toksikan atau bisa disebut metabolisme racun dapat diartikan sebagai perubahan hayati atau biotransformasi zat kimia toksik menjadi sesuatu metabolit yang secara kimia berbeda dengan zat kimia induknya dalam diri makhluk hidup. Artian ini
dapat mengandung beberapa makna, yaitu pertama, di dalam tubuh zat kimia toksik memungkinkan mengalami perubahan bentuk struktur molekul melalui mekanisme reaksi tertentu. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Resa tadi. Kedua, perubahan bentuk struktur tersebut akan mengakibatkan perubahan sifat fisika kimia zat induk. Ketiga, bentuk ubahannya yang disebut dengan metabolit memiliki sifat fisika kimia yang berbeda dengan zat induk. Keempat, akibat perubahan sifat fisika kimia tersebut menyebabkan metabolit memiliki keterlarutan dalam air atau lipid, aktivitas dengan jaringan atau tempat aksi. Kelima, hasil bersih berbagai perubahan biokimia tersebut ialah perubahan ketoksikan zat induk, sehingga respons toksik makhluk hidup terhadap racun juga akan berubah. Selanjutnya adalah tipe-tipe metabolisme toksikan. Yang pertama adalah detoksifikasi. Detoksifikasi adalah proses di mana kenobiotik dikonversi atau dirubah menjadi bentuk yang kurang toksik. Proses detoksifikasi yaitu merubah senyawa lipofil yang larut dalam lemak menjadi senyawa hidrofil yang larut dalam air, sehingga dapat diekskresikan. Diekskresikan melalui urin ataupun melalui kelenjar keringat. Yang kedua itu adalah bioaktivasi. Bioaktivasi merupakan proses di mana kenobiotik dapat berubah menjadi bentuk yang lebih reaktif atau lebih toksik. Kenobiotik di sini itu adalah zat asing yang masuk dalam tubuh manusia, dimana kalau dalam bahasa Yunaninya kenos adalah asing, biotik adalah makhluk hidup. Kenobiotik ini contohnya seperti obat-obatan, insektisida, zat kimia tambahan makanan seperti zat pewarna atau zat pemanis buatan, dan juga zat karsinogen lainnya. Untuk proses bagaimana kenobiotik ini yang tadinya toksik menjadi kurang toksik itu akan dijelaskan di slide 13. Tempat metabolisme. Berlangsungnya metabolisme zat asing di dalam tubuh dapat terjadi di dalam hati, ginjal, paru, usus, kulit, dan testis. Hati merupakan tempat metabolisme yang utama karena hati diantaranya berfungsi mengelola sistem pembuluh darah dan sistem parenkim hepatika. Racun itu pertama kali melintas di hati, kemudian menyimpan ke dalam parenkim. Di dalam sistem parenkim hati terdapat aneka ragam sistem enzim pemetabolisme senyawa asing. Karena adanya sistem parenkim hepatika ini, maka hati dapat menjadi tempat metabolisme racun. Tahapan metabolisme toksikan. Terdapat dua tahap, yaitu reaksi fase 1 dan reaksi fase 2. Reaksi fase 1 ialah mengubah struktur senyawa asing melalui proses reaksi oksidasi, reduksi, atau hidrolisis. Gunanya memasukkan gugus fungsional yang sesuai bagi reaksi konjuksi fase 2, agar keseluruhan molekul menjadi lebih mudah larut air. Dalam reaksi metabolisme fase 2, yang terutama masuk ialah reaksi konjugasi glukuronidasi, sulfatasi, dan glutation. Reaksi ini melibatkan aneka ragam enzim. Reaksi fase ini merupakan reaksi biosintetik, yakni senyawa asing atau metabolit yang terbentuk dari reaksi fase 1 secara kovalen. Pada dasarnya, metabolisme fase 1 akan mempermudah berlangsungnya metabolisme fase 2. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi metabolisme toksikan. Seperti telah dikenal, metabolisme senyawa asing atau xenobiotika diawali dengan masuknya senyawa tertentu ke dalam suatu sel di mana terdapat sistem enzim yang dapat mengkatalisis perubahan hayati senyawa itu. Faktor pertama yaitu adalah farmakologi. Faktor farmakologi banyak kaitannya dengan masalah bagaimanapun juga demi
Demi mempertahankan hidup dan kehidupan, manusia tak pernah lepas dari makanan. Berbagai macam makanan ternyata tak sepenuhnya bebas dari zat kimia toksik atau xenobiotika yang toksik, yang mungkin berada dalam makanan seperti zat tambahan makanan, pencemar makanan, ataupun zat toksik alamiah. Yang kedua yaitu adalah faktor patologi. Faktor patologi meliputi kondisi dan jenis penyakit, merupakan faktor penting dalam menentukan keefektifan metabolisme xenobiotika. Kondisi penyakit dikaitkan dengan keparahan jenis penyakit tertentu. Faktor patologi ini tentunya berkaitan erat dengan aneka ragam penyakit yang dapat mengurangi alir darah ke tempat metabolisme seperti komplikasi jantung, hipotensi, atau yang berpengaruh langsung terhadap jaringan atau fungsi organ tempat metabolisme. Yang ketiga adalah faktor susunan makanan dan lingkungan. Faktor susunan makanan dan lingkungan telah lama dikenal sebagai faktor penting yang dapat mempengaruhi keefektifan metabolisme xenobiotika, terutama pada obat. Baiklah, cukup sekian yang dapat dipresentasikan oleh kelompok 4. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.